SD kelas 4 tema 8 daerah tempat tinggalku, sub. Tema 1 lingkungan tempat tinggalku. Pembelajaran 4. Dayu dan Kak Gusti memiliki kegemaran olahraga berbeda. Dayu gemar bersepeda dan Kak Gusti gemar berlari. Keduanya sering berolahraga bersama. Bahkan, terkadang Kak Gusti membonceng Dayu apabila kecapaian. Dayu dengan senang hati membantu kakaknya. Keragaman karakteristik individu tidak hanya keragaman fisik saja, namun juga dapat berupa kegemaran. Seperti Dayu dan Kak Gusti, mereka memiliki kegemaran berbeda. Namun, keduanya dapat hidup rukun dan saling membantu. Bagaimana denganmu? Apa kamu juga memiliki kegemaran berbeda dengan anggota keluargamu? Ayo, lakukan kegiatan berikut. 1. Lakukan wawancara dengan anggota keluargamu. 2. Tanyakanlah mengenai kegemaran setiap anggota keluargamu. 3. Lengkapilah kolom berikut berdasarkan hasil wawancara yang telah kamu lakukan. 4. Apa manfaat keragaman kegemaran yang ada dalam keluargamu? Lingkungan memengaruhi kegiatan ekonomi penduduk. Tahukah kamu tentang kegiatan ekonomi? Ayo, kita pelajari bersama. Kegiatan ekonomi adalah kegiatan yang dilakukan oleh manusia untuk mendapatkan penghasilan, barang, atau jasa tertentu dengan tujuan mencapai kesejahteraan dalam hidupnya. Berikut macam-macam kegiatan ekonomi. 1. Produksi adalah kegiatan menghasilkan barang dan jasa. Orang yang melakukan kegiatan ini disebut produsen. 2. Distribusi adalah kegiatan menyalurkan barang hasil produksi dari produsen kepada konsumen. Orang yang melakukan kegiatan ini disebut distributor. 3. Konsumsi adalah kegiatan memakai barang-barang hasil produksi. Orang yang melakukan kegiatan ini disebut konsumen. Kabupaten Tabanan. Tabanan merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Bali. Kabupaten ini terletak di bagian selatan Pulau Bali. Daerah Tabanan didominasi oleh pegunungan dan pantai. Sepertiga wilayah Kabupaten Tabanan digunakan sebagai lahan persawahan sehingga kabupaten ini dikenal sebagai daerah agraris. Potensi unggulan Kabupaten Tabanan adalah bidang pertanian. Karena sebagian besar mata pencahariannya adalah petani. Hasil pertanian di Kabupaten Tabanan berupa padi dan sayuran. Sayuran dihasilkan di daerah bertopografi tinggi seperti Batu Riti. Hasil sayuran digunakan untuk memenuhi kebutuhan hotel, restoran, dan supermarket di Bali. Selain pertanian, ternak unggulan Kabupaten Tabanan adalah ayam. Peternakan ayam buras, petelur, dan pedaging berada di Desa Udu dan Bolangan, Kecamatan Penebel. Di Tabanan juga berkembang industri kerajinan, seperti anyaman bambu, keramik, gerabah, logam, dan perak. Industri ini berkembang di Desa Pejaten, Kecamatan Kediri. Objek wisata di Kabupaten Tabanan juga berkembang pesat. Objek wisata tersebut antara lain Tanah Lot, Alas Kedaton, Bedugul, Ulun Danau Berantan, dan Kebun Raya Eka Karya. Perkembangan objek wisata ini mendukung berkembangnya usaha jasa seperti restoran, hotel, dan penginapan. Selain dimanfaatkan sebagai objek wisata, potensi kelautan Kabupaten Tabanan juga dimanfaatkan masyarakat sekitar untuk menangkap ikan. Jawablah pertanyaan berikut berdasarkan bacaan di atas. 1. Apa saja kegiatan ekonomi di Kabupaten Tabanan? Produksi. Distribusi. 2. Apa saja jenis pekerjaan yang terkait dengan kegiatan ekonomi di Kabupaten Tabanan? Produksi. Distribusi. 1. Amatilah lingkungan tempat tinggalmu. 2. Identifikasilah kegiatan ekonomi yang ada di lingkungan tempat tinggalmu. 3. Identifikasi pula jenis pekerjaan yang terkait dengan kegiatan ekonomi itu. 4. Tuliskan hasilnya pada kolom berikut. Produksi. Distribusi. Konsumsi. B. Jenis pekerjaan yang terkait dengan kegiatan ekonomi di lingkungan tempat tinggalku. Produksi. Distribusi. Konsumsi. Pada pembelajaran sebelumnya, kamu telah mempelajari tentang tokoh pada teks fiksi. Tokoh teks fiksi dibedakan menjadi dua, yaitu tokoh utama dan tokoh tambahan. Tokoh utama adalah tokoh yang memiliki peran penting dalam cerita. Ditampilkan terus-menerus dan mendominasi cerita. Tokoh tambahan adalah tokoh yang dimunculkan sekali atau beberapa kali saja.
Tokoh ini biasanya untuk menghidupkan cerita atau sekedar pemanis cerita. Dapatkah kamu mengidentifikasi tokoh utama dan tokoh tambahan dalam sebuah teks fiksi? Ayo lakukan kegiatan berikut. 1. Bacalah kembali cerita berjudul Asal Mula Bukit Catu pada pembelajaran sebelumnya. 2. Identifikasilah tokoh utama dan tokoh tambahan pada cerita tersebut. Kemudian, jawablah pertanyaan berikut. A. Siapa tokoh utama dalam cerita berjudul Asal Mula Bukit Catu? B. Mengapa tokoh tersebut disebut tokoh utama? Jelaskan alasanmu. C. Siapa tokoh tambahan dalam cerita berjudul Asal Mula Bukit Catu? D. Mengapa tokoh tersebut disebut tokoh tambahan? Jelaskan alasanmu. Apa yang dimaksud dengan tokoh utama? Bagaimana seorang tokoh cerita dapat disebut tokoh utama? Apa yang dimaksud dengan tokoh tambahan? Bagaimana seorang tokoh cerita dapat disebut tokoh tambahan? Tokoh utama adalah tokoh yang memiliki peranan penting dalam suatu cerita. Tokoh ini merupakan tokoh yang paling banyak diceritakan, baik sebagai pelaku kejadian maupun yang dikenai kejadian. Bahkan pada novel-novel tertentu, tokoh utama senantiasa hadir dalam setiap kejadian dan dapat ditemui dalam tiap halaman buku cerita yang bersangkutan. Carilah informasi tentang kegiatan ekonomi di lingkungan tempat tinggalmu. Apa pengaruh lingkungan terhadap kegiatan ekonomi masyarakat di lingkungan tempat tinggalmu? Diskusikan bersama orang tuamu,